Hai Moms! Ya, buat kalian yang sedang hamil pastinya tahu ya istilah tentang HPL, hari perkiraan lahir. Tanggal di mana kira-kira dokter atau bidan memperkirakan kalian lahirannya di tanggal segitu. Nah, banyak sekali kasus di mana kalian yang hamil ini ternyata sudah dekat HPL atau bahkan sudah lewat dari HPL, belum juga muncul kontraksi atau tanda-tanda lahiran. Kira-kira apa penyebabnya ya? Nah, sebelum kita bahas tentang penyebabnya, sebenarnya kalau kita bilang persalinan lewat HPL itu, kalau HPL itu patokannya 40 minggu usia kehamilan, ya, yang bisa ditentukan dari hitungan hari pertama, hari terakhir. Makanya kalian biasanya kalau kontrol kehamilan pertama tuh ditanya, kapan hari pertama, hari terakhirnya? Seperti itu. Kalau ingat biasanya sih lebih baik. Atau juga HPL ini bisa ditentukan dari hasil pemeriksaan USG. Nah, dikatakan sebenarnya kalau bayi lewat bulan sebenarnya adalah jika lebih dari 42 minggu. Jadi kalau HPL itu pas di 40 minggu, ada yang bisa maju, ada juga yang bisa mundur. Kalau mundur toleransinya bisa 1 sampai maksimal 2 minggu. Jadi 41 minggu, 42 minggu maksimalnya. Nah, penyebab dari kenapa kok ada beberapa ibu yang hamil ini melahirkan lewat HPL. Tentunya ada beberapa faktor. Pertama yang paling sering adalah salah perhitungan menentukan HPL-nya, ya. Jadi HPL ini balik tadi kita sudah singgung ya bahwa bisa ditentukan dari dua cara. Salah satunya adalah hitungan dari hari pertama, hari terakhirnya. Kalau misalkan haid kalian teratur sebelum hamil dan kalian tahu dan ingat persis kapan hari pertama, hari terakhirnya, maka hitungan HPL ini bisa lebih akurat. Meskipun HPL ini hanya perkiraan, artinya hanya memperkirakan, tapi setidaknya ya deket-deket gitu ya. Dan juga ketika USG. Nah, USG ini kebanyakan kalau kalian USG-nya baru di trimester kedua atau bahkan di trimester ketiga, biasanya HPL-nya bisa berselisih. Makanya kalau hitungan HPL itu lebih baik sih ketika dipakai yang USG pertama kali, ketika hamil trimester pertama. Karena pada waktu itu belum dipengaruhi sekali ya perkembangan dari janinnya. Ya rata-rata masih sama ya, masih normal, sehingga kalau misalkan di USG HPL-nya lebih mendekati. Cuman ini tetap perkiraan, artinya ya bisa maju, misalkan maju 2 minggu atau bisa mundur ya. Maksimal ya sampai 42 minggu tadi, jadi mundur 2 minggu. Nah, informasi tambahannya buat kalian yang saat ini sedang program diet, ingin nurunin berat badan karena mungkin tubuhnya sudah penuh dengan lemak ya. Kalian bisa lakukan ya dengan olahraga teratur, itu sudah pasti rumusnya. Kemudian jaga pola makan, kalau bisa defisit kalori. Dan supaya hasil diet kalian lebih cepat, kalian juga bisa bantu dengan suplemen. Cuman suplemennya ini juga kalian harus hati-hati pilih ya. Tentunya lebih aman kalau kalian menggunakan dari bahan-bahan herbal. Saya mau kenalin kalian dengan madu detox slim. Ya, dan madu detox slim ini adalah madu dengan beberapa campuran bahan herbal lain seperti ekstrak daun jati Belanda, ekstrak kemuning, dan juga ekstrak kunyit. Yang fungsinya bisa menekan nafsu makan kalian. Jadi kalau kalian diet, nafsu makan ditekan, makannya jadi bisa lebih dikit. Membantu juga meningkatkan metabolisme tubuh kalian dan menghancurkan lemak berlebih. Tentunya kalau misalkan kalian kombinasikan ya, olahraga dengan jaga pola makan dengan konsumsi detox slim ini, hasil diet kalian akan lebih baik lagi. Kalian bisa konsumsi madu detox slim ini 2 kali sehari, 2 sendok makan selama kalian diet. Untuk kalian yang ingin cobain detox slim ini, kalian bisa kunjungi aja linknya yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Itu penyebab pertama yang paling sering. Penyebab yang kedua yang paling sering juga biasanya adalah karena ini kehamilan pertama. Banyak sekali ya, 80% menurut data ya, ibu yang hamil pertama kali, kebanyakan lahirannya itu lewat dari HPL. Artinya kalian jangan khawatir dulu kalau misalkan ini hamil pertama, sangat wajar jika kalau misalkan sudah tanggal HPL tapi belum muncul kontraksi juga. Cuman ya tetap kita harus waspadai dengan cara ya melakukan pemeriksaan. Ya, itu hamil pertama. Kemudian ada teori juga yang mengatakan kalau misalkan kalian hamilnya di usia yang lebih tua, misalkan sudah di atas 35 tahun ya, untuk wanita, itu juga cenderung bisa melahirkan bayi yang lewat dari HPL. Kemudian juga kalau ukuran bayinya terlalu besar ya. Jadi rata-rata kalau berat bayi lahir itu sekitar ya di atas 2,5 ya, sampai 3 kilo sekian. Namun untuk ukuran bayi yang terlalu besar, biasanya ketika HPL kalian sudah muncul kontraksi, tapi bayinya nggak turun-turun karena ukurannya terlalu besar. Itu juga bisa menyebabkan kenapa kalian lahirannya bisa lewat dari HPL. Dan misal ini kehamilan kedua atau mungkin kehamilan ketiga,
Bisa juga melewati HPL jika kebanyakan adalah kalau kalian di hamil sebelumnya punya riwayat yang sama, yaitu di hamil pertama mungkin pernah melahirkan bayi lewat HPL juga. Jadi banyak sekali penyebabnya. Memang paling sering sih karena salah hitungan HPL. Kembali ya, HPL ini hanya prediksi. Artinya sebagai perkiraan saja. Kebanyakan memang ada yang maju, bisa juga mundur. Nah, kalau misalkan mundur, misalkan nih sudah tanggal HPL, saya harus ngapain? Biasanya kan bingung ya. Sebenarnya kalian cukup melakukan pemeriksaan aja ke dokter kandungan kalian. Ya, biasanya kalau sudah lewat HPL atau pas tanggal HPL-nya belum ada kontraksi, kalian periksa dan di situ nanti 1 atau 2 kali seminggu kalian harus kontrol. Karena apa? Ya, banyak hal yang bisa saja terjadi ketika kehamilan kalian lewat dari HPL. Misalkan ya karena usia kehamilannya semakin lama semakin tua, hari-hari ini bisa mengalami penuaan atau pengapuran. Kita bilang di mana kualitas dari hari-hari akan menurun. Hari-hari ini fungsinya vital sekali ya, dia menyalurkan oksigen dan juga nutrisi dari ibu ke janinnya. Jika itu ada masalah ya tentunya bisa mengancam kesejahteraan janin di dalam. Dan juga ketika kalian hamilnya lewat hari HPL, karena fungsi dari hari-hari juga menurun tadi, resikonya adalah ketuban kalian akan sedikit ya. Ketuban terlalu sedikit juga tentunya beresiko juga untuk kesejahteraan janin. Makanya itu juga harus dicek. Jadi ketika kalian sudah HPL atau mungkin lewat beberapa hari, periksa aja ke dokter. Nanti dicek segala macam. Apakah pertimbangannya dokter bisa menunggu dulu? Misalkan, oh ini kondisinya baik semua, ketuban cukup, hari-hari masih bagus. Ditunggu aja kontraksi. Ya ditunggu ya. Atau mungkin harus dilahirkan segera, bisa dengan induksi. Di induksi itu dirangsang ya supaya muncul kontraksi. Atau ya tindakan sesar. Itu pun tergantung dari penilaian hasil pemeriksaan itu. Kondisi janin, hari-hari, dan juga ketuban. Jadi kalian nggak usah khawatir. Misalkan sudah deket-deket APL, semakin kalian cemas ya tentunya nggak baik juga ya. Jadi kalian ya sekedarnya tahu lah harus ngapain. Periksa aja ke dokter, nggak usah takut. Karena banyak sekali ya kasus yang hamil lewat dari HPL tuh banyak sekali.